Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa kuliah Ramadan Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi di bumi ini sebanyak 124.000 anbiya, 313 rasul alaihim salam wassalam. Untuk apa? Untuk membuat usaha atas hati-hati manusia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah 70 kali lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala desain, Allah Subhanahu wa Ta'ala rancang, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan suatu agama yang paling mudah diamalkan. Akan tetapi agama yang mudah ini menjadi sulit. Kenapa? Karena agama bertentangan dengan hawa nafsu manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala singgung dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya nafsu itu kerjanya menyuruh kepada kejahatan. Maknanya adalah tidak ada nafsu itu menyuruh manusia kepada kebaikan, pasti selalu mengajak kepada keburukan. Bagaimana ada dua hal sebab manusia tidak mampu mengamalkan agama ini? Ulama katakan karena yang pertama perkara iman, yang kedua karena tidak adanya suasana agama. Maka daripada itu, agar iman kita meningkat, agar iman kita bertambah, maka ulama katakan harus buat dakwah. Rahimahumullah. Lalu ditanyakan, adalah mengapa dakwah bisa menghadirkan iman atau ilmu iman? Ulama katakan amal agama itu bukanlah datangnya dari ilmu, akan tetapi amal agama itu datangnya dari iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita pada saat ini di bulan Ramadan. Kenapa Allah mengajak kita untuk melaksanakan di bulan ini melaksanakan puasa? Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata aman atau wahai sekalian orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata aman untuk menyeru kepada mereka yang beriman untuk dapat melaksanakan puasa. Aman berasal dari kata aman. Aman bentuk jamak. Siapapun orang yang sudah beriman, maka diwajibkan
berpuasa. Oleh sebab itu, saum Ramadan diwajibkan berpuasa atas orang yang mu'alaf ataupun kepada orang yang terlahir dalam keadaan Islam. Allah SWT perintahkan saum Ramadan diwajibkan kepada orang yang baru balik maupun kepada orang yang sudah dewasa ataupun tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan berpuasa kepada orang yang imannya lemah, bahkan yang sudah tinggi atau kuat sekalipun. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan ibadah berpuasa kepada orang yang beriman dan tanpa memandang tingkat keimanannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya menegaskan kembali kepada kaum muslimin dan muslimat bahwasanya iman itu adalah berdasarkan dari dakwah. Imam Al-Ghazali rahimahullahu anhu katakan, hati kita ini memiliki 4 saluran: mata, telinga, lisan, dan pikiran. Kalau hari-hari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan, sehingga itulah yang kita yakini. Pada kesempatan kuliah Ramadan Mubarak dan bulan suci Ramadan ini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, dan apa yang kita pikirkan tentang kebesaran Allah, tentang janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah iman akan wujud dalam diri kita, kepada ahli keluarga kita, kepada ahli kampung kita, kepada seluruh umat manusia. Maka akan menimbulkan keyakinan terhadap diri kita. Marilah kita dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kita buat suasana agama di rumah saja, tapi tidak mengurangi makna kita dalam beribadah kepada Allah SWT. Kita melakukan sholat 5 waktu di rumah, kita melakukan sholat tarawih, kita melakukan berbuka puasa dan lain sebagainya di rumah bersama keluarga kita. Kita lakukan amalan-amalan sunnah lainnya. Ini semua akan memberikan pengaruh kepada diri kita dan kepada lingkungan kita. Lingkungan kita akan mempengaruhi kepada setiap hati manusia, dan setiap hati manusia akan mempengaruhi amal perbuatan manusia, dan setiap amal perbuatan manusia akan mempengaruhi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.